Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini kelas 8 Matematika bab 4 masuk materi terakhir, yaitu tentang aplikasi persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Oke, kita langsung masuk materinya, yaitu tentang aplikasi persamaan garis lurus. Jadi konsep-konsep persamaan garis lurus atau dalam fungsi linear dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Misalnya dalam bidang ekonomi yang berupa fungsi adanya permintaan dan penawaran. Nah, pada umumnya lagi soal-soal penerapan atau aplikasi berupa cerita yang disusun dalam suatu variabel, kemudian selanjutnya dirumuskan dalam bentuk persamaan garis dan diselesaikan dengan cara umumnya menyelesaikan suatu persamaan garis lurus. Oke, contoh soalnya yaitu yang pertama. Ada dua buah pesawat yang meluncur bersamaan, mempunyai lintasan masing-masing. Untuk pesawat yang pertama yaitu dengan persamaan Y sama dengan 3X ditambah 2. Dan untuk pesawat yang kedua dengan persamaan X ditambah 3Y ditambah 3 sama dengan 0. Pertanyaan di sini, bagaimanakah kedua pesawat itu terbang? Apakah saling sejajar atau berpotongankah? Oke, penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan, untuk pesawat yang pertama dengan persamaan Y sama dengan 3X ditambah 2, kalian ingat kembali bahwa gradiennya lihat dari koefisien X, maka kemiringan atau gradiennya atau nilai M-nya adalah 3. Nah, untuk pesawat yang kedua dengan persamaan X ditambah 3Y ditambah 3 sama dengan 0, maka dari sini ingat kembali rumus gradiennya yaitu negatif A per B. Jadi gradien atau kemiringan pesawat yang pertama nilainya, pesawat yang kedua nilainya negatif 1/3. Nah, perhatikan bahwa gradien garis pesawat pertama itu berbeda dengan gradien pesawat yang kedua. Maka kedua pesawat melintas tidak sejajar, atau dengan kata lain akan berpotongan tegak lurus. Karena perkalian gradiennya nilainya negatif 1. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Siti biasanya naik Gojek pergi ke sekolah yang jaraknya 1 km dengan biaya yang harus dibayar yaitu Rp9.000. Setelah pulang sekolah, ia akan menjenguk bibinya yang rumahnya berjarak 2 km dengan biaya Gojek bertambah Rp5.000. Jadi semuanya berjumlah Rp14.000. Nah, tentukan persamaan garis yang menggambarkan keadaan tersebut. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, misalkan dari cerita di atas kalian membuat suatu variabel atau notasinya menjadi jarak tempuhnya misalkan dalam X kilometer dan biaya yang harus dibayar itu sama dengan Y. Nah, selanjutnya berarti kalau dari keterangan di atas 1 km nilainya 9.000, berarti kalau 2 km nilainya biayanya jadi 14.000. Dari keadaan ini kalian dapat titik-titik koordinat 1,9, kemudian yang kedua 2,14. Selanjutnya kalian proses menggunakan rumus persamaan garis yang melalui 2 titik. Selanjutnya kalian akan dapatkan persamaan garisnya yaitu yang berupa Y sama dengan 5X ditambah 9. Oke, prosesnya menggunakan persamaan garis yang melalui 2 titik yaitu titik 1,9 dan titik 2,14. Kita lanjutkan lagi ke contoh nomor 3. Bu Nani mempunyai kebun jeruk. Pada tahun 2000, jeruk yang dihasilkan mencapai 1.500 kg. Dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 2.500 kg. Persamaan garis yang menunjukkan keadaan tersebut adalah penyelesaiannya. Perhatikan, misalkan di sini dalam satuan tahun, misalkan variabelnya X, kemudian jumlah kilogram jeruk dalam Y. Lihat, jadi panen untuk tahun pertama, untuk yang pertama tahun 2000 nilainya 1.500, kemudian panen yang kedua tahun 2005 nilainya 2.500.
naik sebanyak 1000 kg kalau kalian perhatikan di sini, dan prosesnya menggunakan rumus persamaan garis yang melalui 2 titik juga. Kalian lihat di sini nanti penyelesaiannya kalian dapatkan yaitu dengan rumus Y sama dengan 1000X ditambah 500. Oke ya, kita lanjutkan ke contoh nomor 4. Roy memiliki uang tabungan di bank sebesar 500.000 dan memperoleh bunga sebesar 5.000 setiap bulannya. Tulislah pasangan titik yang memperlihatkan keadaan ini dan tentukan uang Roy setelah 8 bulan. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Di sini misalkan uang Roy mula-mula sama dengan 500.000, kemudian bunga tiap bulannya 5.000. Kita misalkan lagi, yaitu adalah banyaknya uang setelah ditabung, dan kemudian X kita misalkan lama waktu menabungnya. Oke, kita di sini dari keterangan di atas untuk yang pertama nilai X-nya pada posisi yang pertama sekali X0, Y nilainya 500.000 rupiah, maka titik koordinatnya adalah 0,500. Kemudian yang kedua, untuk yang bunga yang pertama kita dapatkan hubungan di sini nilainya adalah Y sama dengan 505.000. Titik yang didapatkan hubungannya yaitu 1,505. Ini dalam ribuan ya. Oke, proses dengan menggunakan rumus persamaan garis yang melalui 2 titik lagi didapat model persamaannya atau rumus persamaannya menjadi Y sama dengan 500 ditambah 5X. Jadi dalam ribuan. Pertanyaan yang kedua, tentukan uang Roy setelah 8 bulan. Berarti di sini nanti untuk X yang ke-8, Y sama dengan 500, substitusikan nilai X sama dengan 8 ke persamaan garisnya, didapat Y sama dengan 500 ditambah 5 kali 8, selanjutnya hitung menjadi 500 ditambah 40, didapat hasil akhirnya yaitu nilai uang Roy setelah 8 bulan yaitu 540.000 rupiah. Oke, kita lihat contoh berikutnya nomor 5. Di sini ada cerita seorang manajer pemasaran memperoleh gaji sebesar 100 juta per tahun ditambah 5% komisi dari total penjualan selama setahun. Gaji tahunan yang ia peroleh dinyatakan dalam persamaan berikut. Y menyatakan gaji tahunannya dan X menyatakan total penjualan tiap tahun. Jadi ada persamaan garis berupa garis berwarna merah di grafik. Kemudian kalian baca pertanyaan yang A, berapakah gaji manajer tersebut selama setahun jika total penjualannya sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian yang B, berapakah gaji manajer tersebut selama setahun jika total penjualannya sebesar 3 miliar rupiah. Dan C, apakah maksud dari koordinat titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini? Oke, pertanyaannya penyelesaiannya gimana? Yang nomor A, berapakah gaji manajer tersebut selama setahun jika total penjualannya sebesar 5 miliar rupiah. Jadi kalian lihat angka di sini di barisan X, di sumbu X ada angka-angka penjualan di sana di bagian bawah horizontal. Nah, angka 5 miliar rupiah itu ada pada angka 4.000 dan 6.000. Di sini angkanya dalam jutaan ya. Jadi di sini angka 5 miliar rupiah itu ada di antara di tengah-tengahnya. Jadi kalian tarik garis vertikal ke atas, kemudian lihat pada posisi garis berwarna merah. Nah, kemudian hubungkan ke sisi yang vertikal di sebelahnya, akan terbaca bahwa gaji manajer itu untuk penjualan mencapai 5 miliar itu ada pada angka 300 juta rupiah. Oke ya, angkanya di tengah-tengah angka 200 dan 400. Jadi di sini posisinya 300 juta rupiah. Selanjutnya yang B, berapakah gaji manajer tersebut selama setahun jika total penjualannya sebesar 3 miliar rupiah. Jadi kalian baca di sini 3 miliar ada di antara 2.000 angka di sini dalam jutaan, kemudian antara 2.000 dan 4.000. Di sini tarik garis ke atas lagi, kemudian pada posisi garis merah lihat
ke sisi sebelah kirinya pada sisi sumbu Y ada pada angka kira-kira 200 juta rupiah. Jadi jawaban yang B yaitu 200 juta rupiah. Kemudian apakah maksud dari koordinat titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini? Kalian perhatikan titik potong sumbu Y ada pada angka koordinat Y nilainya 100 juta. Di sini jadi berarti gaji minimal seorang manajer itu dalam 1 tahunnya yaitu 100 juta rupiah. Oke. Kita lanjutkan, ada aplikasi persamaan garis untuk fungsi permintaan di bidang ekonomi. Perhatikan apa maksudnya. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya harga barang. Kalian lihat kalau harga barangnya murah, pasti permintaannya lebih banyak kan? Nah, jika jumlah barang yang diminta dinyatakan dalam Q dan harga barang dengan P, maka diperoleh hubungan sebagai berikut bahwa Q itu sama dengan A ditambah B, P. Dengan Q adalah banyak barang yang diminta, P adalah harga barang per unit yang diminta, A dan B adalah bilangan konstan dengan B lebih kecil dari 0. Maksudnya di sini gradiennya akan negatif. Mengapa? Karena garisnya akan menurun dari kiri ke kanan. Disebabkan karena semakin besar permintaan itu disebabkan karena harga barangnya semakin kecil. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal fungsi permintaan. 10 buku akan terjual jika harganya dalam ribuan yaitu Rp60 dan 20 buku akan terjual jika harganya Rp40. Tentukan A fungsi permintaannya dan B banyak buku yang diminta jika harga per unit yaitu 30. Penyelesaiannya bagaimana? Yang A, kita misalkan Q1 di sini berarti 10 dan P1 sama dengan 60. Jadi titik koordinat ini dapat hubungannya yaitu pada titik 10,60. Kemudian untuk keterangan yang kedua, Q kedua nilainya sama dengan 20 dan P2 sama dengan 40. Titik koordinatnya adalah 20,40. Dari sini kalian lihat ada dua titik koordinat untuk persamaan garis hubungannya. Jadi didapat gradiennya nanti dengan menggunakan rumus gradien. Dua titik didapatkan bahwa gradien garis untuk keadaan ini nilainya adalah negatif 2. Setelah mengetahui gradien keadaan ini dengan nilai negatif 2, masukkan ke persamaan garis yang melalui titik Q1 P1 dengan koordinat 10,60 yaitu menjadi P dikurang P1 sama dengan M dalam kurung dikali ya di Q dikurang Q1. Substitusikan dan proses persamaan menjadi Q sama dengan 40 dikurang 0,5 P. Jadi fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 40 dikurang 0,5 P. Kemudian kita jawab yang B, banyak buku yang diminta jika harga per unitnya 30. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kalian tahu, jadi tadi fungsinya adalah Q sama dengan 40 dikurang 0,5 P dengan P nilainya 30. Jadi substitusikan ke persamaannya menjadi Q sama dengan 40 dikurang 0,5 kali 30 sama dengan 40 dikurang 15 sama dengan 25. Jadi banyak buku yang diminta pada harga Rp30.000 adalah 25 buah buku. Kita lanjut ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang ditawarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya harga barang. Jika jumlah barang yang ditawarkan dinyatakan dalam Q dan harga barang dinyatakan dengan P, maka diperoleh hubungan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan A ditambah B kali P. Dengan Q adalah banyak barang yang ditawarkan, P yaitu harga barang per unit yang ditawarkan. Kemudian A dan B adalah bilangan konstan dengan nilai A lebih kecil dari 0. Perhatikan di sini ada contoh soal fungsi penawaran. Diketahui fungsi penawaran suatu barang adalah Q sama dengan negatif 12 ditambah 2P. A, buatlah grafiknya. B, pada harga berapa dalam ribuan penjual tidak lagi menjual barangnya di pasar.
C. Berapa banyak barang yang dapat dijual jika harganya Rp15.000? Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan kita buat tabel dulu. Yang pertama yaitu pada nilai Q dan Q0, yaitu nilai P-nya 6. Kemudian pada nilai P-nya 0, kita dapat nilai Q-nya adalah negatif 12, sehingga koordinat untuk persamaan garisnya kita dapat hubungan untuk titik Q, P yaitu 0,6 yang pertama, dan yang kedua di negatif 12,0. Nah, dari gambar grafik di samping kalian lihat di sini ada grafik persamaan garisnya yang berwarna merah. Titik potong terhadap sumbu Q di sini pada posisi negatif 12 dan titik potong pada sumbu P itu adalah di 0,6. Nah, kita menjawab yang B, penjual tidak menjual barang, berarti pada posisi nilai Q sama dengan 0 dan P sama dengan 6. Hal ini berarti penjual tidak menjual barang jika harganya yaitu Rp6.000. Nah, yang C sekarang perhatikan. Q sama dengan negatif 12 ditambah 2P, kemudian substitusikan nilai P sama dengan 15. Kita dapatkan yaitu nilai Q-nya sama dengan negatif 12 ditambah 2 kali P, 2 kali 15 yaitu 30. Kita hitung menjadi negatif 12 ditambah 30 adalah 18. Jadi jika harga Rp15.000, maka banyak barang yang terjual adalah 18 unit. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan disimak ulang bagi yang belum paham. Selamat belajar. Silakan buat rangkuman materinya. Nomor 2, kerjakan latihan buku paket halaman yang tertera. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.